3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan strategi pemasaran PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Adapun anggota kami, ada saya sendiri Joshua Situmorang dengan NPM 2011011029 dan ada Ahmad Almarifat dengan NPM 2011011030 dan terakhir Asti Juliani dengan NPM 2011011031. Oke. Di sini kami akan membahas yang pertama adalah latar belakang, yang kedua sejarah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang ketiga visi misi, keempat tujuan, kelima strategi manajemen pada elemen marketing mix, dan yang terakhir teknik perencanaan dasar. Masuk ke latar belakang. Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan spekulasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap produk atau lini produknya di pasar. Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk, diantaranya mengubah harga, memodifikasi kampanye iklan, perancang promosi khusus, menentukan saluran distribusi, dan sebagainya. Perusahaan dapat menggunakan 2 atau lebih program pemasaran secara bersamaan, sebab setiap jenis program, periklanan, promosi penjualan, personal selling, layanan pelanggan, atau pengembangan produk, memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap permintaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang dapat mengkoordinasi program-program pemasaran agar konsisten, sejalan, dan terintegrasikan secara tepat. Yang kedua, ada sejarah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dahulunya PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Gizindo Prima Nusantara, PT Indo Sentra Pelangi, PT Indo Biskuit Mandiri Makmur, dan PT Cipta Kesmas Abadi, merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tahun 1994 menjadi Indofood. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Pada tahun 1994, terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya terbesar di 15 kota. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar, serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Pada 21 Maret 1998, PT Indofood memperoleh sertifikat manajemen mutu ISO versi 9001 yang diserahkan di Jakarta pada 3 Maret 1999. Kemudian pada 5 Februari 2004, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk diperoleh sertifikasi ISO 9001 banding 2000 atau ISO 9001 versi 2000 dari Badan Akreditasi SGS International of Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui slogan yang terdapat pada logo Indofood, The Symbol of Quality Food, atau lambang makanan bermutu, yang mengandung konsekuensi hanya produk bermutulah yang dihasilkan. Produk bermutu tidak hanya dibuat dari bahan baku pilihan, tetapi diproses secara higienis dan memenuhi unsur kandungan gizi dan halal.
Halal, karakteristik perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi yang dimiliki PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yakni bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit, tetapi dengan volume produksi yang besar. Permintaan produk tetap atau stabil, demikian juga desain produk jarang sekali berubah bentuk dalam jangka waktu pendek atau menengah. Di samping produksi, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pun turut memperhatikan pemasaran produk sehingga memungkinkan perusahaan untuk semakin berkembang. Berbagai cara kegiatan promosi dilakukan, seperti advertising atau periklanan, baik itu di media cetak maupun di media elektronik dan papan-papan reklame. Tiga, visi misi. Visi Indofood adalah visi yang jelas di mana PT Indofood berusaha untuk selalu total dalam operasinya dan memberikan solusi dari kebutuhan yang ada. Misi, untuk meningkatkan rakyat kami, proses dan teknologi kami. Kedua, untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan produk terjangkau yang disukai oleh pelanggan. Ketiga, untuk memastikan tersedianya produk kepada pelanggan domestik maupun internasional. Keempat, untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup orang Indonesia dengan penekanan pada gizi. Yang kelima, untuk terus meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Keempat, ada tujuan. Tujuan jangka panjang dari Indomie adalah menguasai pasar mie instan di Indonesia. Tujuan jangka panjang itu ditopang oleh tujuan-tujuan strategis, yaitu yang pertama ada menghadirkan mie instan yang berkualitas namun dengan harga terjangkau. Yang kedua ada memelihara kesetiaan pelanggan dan distributor. Yang ketiga ada memberikan harga yang kompetitif dan menekan biaya produksi melalui penghematan biaya dari supplier sampai distributor. Selain itu, Indomie menggunakan tujuan keuangan sebagai gambaran tercapai tujuan strategis dan tujuan jangka panjang. Misalnya saat profit menurun akibat pasar menurun, maka hal tersebut secara kuat mengindikasikan bahwa tujuan strategisnya atau berupa penjualan dan kesetiaan pelanggan terganggu. Karena itu diperlukan sinergi antara pencapaian tujuan keuangan dan tujuan strategis untuk meraih tujuan jangka panjang. Yang kelima, strategi manajemen pada elemen marketing mix. Pertama ada produk. Brand yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram, terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu kecap manis, saus sambal, minyak palm, bubuk perasa, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram. Indomie memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak, terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk Indomie. Mulai dari mie goreng, mie sup, mie regional, atau mie dengan variasi rasa sesuai dengan masakan tradisional daerah-daerah Indonesia, mie premium, serta mie jumbo. Lalu ada price atau harga. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai hanya sekitar 1.600. Lalu ada place atau tempat. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan pengantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Di Yogyakarta, agen-agen Indofood juga bekerja sama dalam menyediakan Indomie dengan warung-warung seperti Burjo atau warung yang menyediakan bubur kacang hijau dan mie instan atau mie goreng melalui sebagai menu utama. Lalu ada promotion, yang dimana ada pertama ada tagline Indomie Saudaraku, lalu ada event Indongge, lalu ada iklan billboard, iklan TV, sponsor acara, dan ada pembuatan soft sign atau spanduk nama burjo dengan tema Indomie untuk setiap burjo di Yogyakarta. Ditinjau dari aspek produk life cycle, Indomie saat ini berada pada posisi mature, sudah stabil, memiliki brand equity yang sangat kuat sehingga dapat bertahan sebagai top of mind merek mie instan. Pada tahap ini, Indomie tidak boleh lengah.
Dalam artian, Indomie masih tetap harus mengadakan promosi untuk merimain customer bahwa Indomie masih eksis dan selalu berinovasi untuk merejuvenasi produk maupun strategi promosinya. Tentang strategi menghadapi persaingan, Indofood akan menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, spend, dan speed. Selain itu, akan menjalankan program cost efficiency dan cost cutting. Di samping itu, tetap melanjutkan segmentasi para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price dan high margin. Yang keenam, teknik perencanaan dasar. Pertama, strength atau kekuatan. 1. Memiliki staf yang handal dengan didukung melalui inovasi-inovasi yang terus dilakukan dengan mengadakan kerja tim. Kedua, produk yang diproduksi Indomie adalah mie yang berkualitas tinggi dengan berbagai macam varian. Yang ketiga, terus melakukan inovasi untuk menghasilkan cita rasa mie yang sesuai dengan konsumen. Yang keempat, telah merambah pasar luar negeri. Yang kelima, target pasar mencapai semua kalangan. Yang keenam, agresif dalam iklan. Ketujuh, sudah merambah produknya hingga sampai luar negeri. Kedelapan, memiliki satu grup tersendiri yang menangani pendistribusian produk-produknya. Kesembilan, banyak stok poin yang berada di kawasan strategis. 10, memiliki divisi R&D internal sehingga tidak membutuhkan R&D eksternal. 11, karyawan standarisasi pendidikan latar belakang dengan pengalaman kerja yang mumpuni. 12, kondisi keuangan yang membaik dengan indikasi naiknya net income, total aset, cash on hand. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Besarnya biaya pemasaran yang digunakan. Yang kedua, mempunyai harga yang sedikit mahal. Yang ketiga, produk memakai MSG. Yang keempat, ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi, khususnya produksi di luar negeri. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Pertama, pasar domestik maupun luar negeri masih terbuka lebar. Yang kedua, naiknya harga makanan pokok. Yang ketiga, pola hidup masyarakat akan mie instan yang cukup tinggi. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Pertama, adanya kompetitor sejenis yang cukup banyak. Kedua, kemungkinan adanya anti-MSG dan zat bahaya lainnya. Ketiga, adanya distribusi untuk makanan instan. Kesimpulan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk siap jual di pasaran. Tujuan pendirian PT Indofood Sukses Makmur Tbk diantaranya untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis, mensuplai daerah lain yang kekurangan persediaan barang, dan berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelebihan PT Indofood Sukses Makmur Tbk antara lain untuk mengadakan riset terhadap pasar untuk menyaingi pesaing perusahaan lain, menambah unggulan-unggulan terhadap produk yang akan dipasarkan, memperhatikan kualitas produk yang ingin dipasarkan, melihat kebutuhan dari konsumen dan perusahaan melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Adapun kekurangan PT Indofood Sukses Makmur Abadi Tbk antara lain kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi mie lain yang gencar melakukan promosi sangat agresif. Seharusnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa, dan membuat harga produknya di bawah dari produk yang lainnya, ditambah keunggulan-keunggulan lain, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Untuk kekurangannya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.